Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffianita Nurjana. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Kali ini, untuk memenuhi tugas mandiri bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia baku. Dan yang ketiga, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa formal. Karena itulah, pada hakikatnya bahasa Indonesia baku umumnya digunakan dalam cetakan formal, diajarkan dalam dunia pendidikan, dan diajarkan pada bukan penutur asli. Bahasa Indonesia baku juga digunakan oleh kalangan terdidik dan juga oleh penyiar berita di media massa elektronik dan cetak. Dan yang terakhir, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh bahasa asing ataupun daerah. Yang ketiga, penggunaannya sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan pada percakapan sehari-hari. Dan yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Contohnya, seperti kata apotek, berpikir, dan bus. Sedangkan, ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku, yang pertama, itu adalah bentuknya mudah berubah. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh zaman. Dan yang keempat, umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, seperti kata apotik, berpikir, dan bis. Sekian penjelasan saya mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia baku, dan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.